putra-putri presiden rukun-rukun bagus, tapi belum tentu orang tuanya. Yang paling harus minta maaf ke Pak Prabowo di Lebaran tahun ini adalah kader-kader PSI. Karena PSI di tahun 2019 yang lalu pernah ngasih penghargaan kebohongan award kepada Pak Prabowo. Menurut PSI, Prabowo saat itu menjadi penyebar kebohongan, pemecah belah bangsa dan penyebar hoaks. Jika kritik dianggap ancaman, maka jangan heran bila suara-suara sumbang tiba-tiba lenyap tanpa jejak. Dan yang lebih mengerikan, penyadapan. Jika RUU ini lolos, maka percakapan pribadi kita bisa menjadi bahan tontonan tanpa pengawasan yang jelas. Di antaranya ada ancaman terhadap kebebasan berpendapat di pasal 16 ayat 1 huruf Q. Terus ada potensi juga membuat polisi ini menjadi lembaga yang sangat kuat dan super body. Secara historis, Pak Jokowi pada tahun 2024 itu pernah mengeluarkan surpres untuk membahas RUU ini. Artinya RUU ini sudah berproses. Naskah akademiknya ada, draftnya juga terlampir di situs resmi DPR. Bahkan rencananya akan dilanjutkan di pemerintahan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik di channel Prayoga Muhammad. Jadi guys, beberapa hari yang lalu Didit, anak dari Pak Prabowo Subianto, itu ulang tahun dan dihadiri para anak mantan presiden ya, yang akhirnya wartawan menanyakan kepada Pak Jokowi, akankah para mantan presiden akan berkumpul di Lebaran tahun ini ya kan? Tapi beliau menjawab, ya tak tahulah ya, sepertinya tidak katanya ya. Dan juga ketika ditanyakan anak-anak para mantan presiden berkumpul Pak, gimana Pak tanggapannya katanya kan, beliau mengatakan ya positif, bagus, putra-putri presiden rukun-rukun bagus, tapi belum tentu orang tuanya, kata Jokowi saat di kota Solo. Ini maksudnya gimana guys? Berarti daripada mantan presiden ini mungkin ada gejolak atau gimana sehingga tidak memungkinkan untuk bisa berkumpul bersama. Oke teman semua, kita lihat videonya. Dari pertemuan dengan Pak SBY, Bu Mega dan Mbak Puan satu meja gitu Pak, juga membicarakan terkait rencana pertemuan para presiden. Ya bisa saja, tapi kelihatannya kok nggak mungkin. Kenapa Pak? Ya nggak tahu. Kalau Kelihatannya kok. yang kemungkinan nggak bisa datang siapa mungkin Pak? Kelihatannya kok nggak mungkin. Udah. Kalau melihat hubungan anak-anak presiden kemarin yang sempat ketemu gimana Pak? Ya positif, bagus. Putra-putri presiden rukun-rukun bagus, tapi belum tentu orang tuanya. Narasi-narasi saling menyalahkan, narasi-narasi permusuhan dalam banyak hal, efek dari residu pemilu dan pilkada, itu sampai hari ini tidak pernah selesai. Bahkan pertentangan elit, perkelahian elit, gara-gara misalnya pecah kongsi dan konflik politik, juga sangat nyata yang kita hadapi di depan mata kita bersama. Oleh karena itu, kita jadikan momentum Idul Fitri kali ini adalah momentum untuk saling memaafkan. Jadi, sekeras apapun dosa mereka, sehebat apapun salah mereka terhadap diri kita, maka wajib hukumnya untuk membukakan pintu selebar-lebarnya. Dan yang paling penting, Al-Quran menganjurkan untuk berbuat baik kepada mereka yang sudah berbuat jahat kepada kita. Tapi memaafkan bukan berarti melupakan kesalahannya ya, apalagi menjadi seorang pejabat yang dimana di tangannya bisa membuat kebijakan. Tentu kita sebagai rakyat memaafkan jika salahnya salah personal, tapi kalau salahnya dalam jabatan dan menyangkut rakyat banyak, ya sulit juga untuk memaafkan ya, tentunya harus bertanggung jawab. Nah teman-teman semua, lalu siapakah yang harusnya benar-benar meminta maaf kepada Pak Prabowo? Itu justru malah orang-orang yang sekarang berada di lingkarannya, termasuk dari PSI loh. Kita lanjut ke videonya. Bapak Prabowo Subianto, yaitu kebohongan paling baik. Tahun politik ini tentu sangat berbahaya. Ini adalah sebuah tsunami politik, tsunami kebohongan yang luar biasa. Yang paling harus minta maaf ke Pak Prabowo di Lebaran tahun ini adalah kader-kader PSI. Karena PSI di tahun 2019 yang lalu pernah ngasih penghargaan kebohongan award kepada Pak Prabowo. Menurut PSI, Prabowo saat itu menjadi penyebar kebohongan, pemecah belah bangsa dan penyebar hoaks. Tapi ketika Pak Prabowo menjadi presiden, Prabowo masukkan 3 kader PSI ke dalam kabinet. Luar biasa baik banget. PSI harus minta maaf ke Pak Prabowo. Selain itu, kader-kader PSI juga jadi motor yang mengglorifikasi
isu penculikan aktivis oleh Prabowo. Bahkan ada kader PSI saat itu yang bilang nggak mungkin akan bersama Prabowo karena Prabowo pernah memiliki rekam jejak menculik aktivis katanya. Dulu PSI pernah menjadi pengkritik terdepannya Prabowo. Padahal Prabowo dan PSI memiliki kesamaan. PSI adalah partai yang memiliki logo bunga mawar, sementara Pak Prabowo pernah membentuk tim mawar. Kan netizen pernah juga mengungkap jejak digital dia. Oh, apa nih Pak? Iya. Ini menarik. Nih, pada tanggal 6 Agustus 2014. Ya, 2014. 2014 dulu. Tapi ini udah dihapus, cuman netizen masih ada screenshotnya lah. Ya, kira-kira. dia itu nge-tweet di Twitter ya, akunnya namanya tukang sayur gitu ya. Tukang sayur, udah tua Rajo Bang gitu namanya. Selain Wowo, dia nulisnya gitu. Marsanda juga kayaknya lagi labil berat karena masih muda. Yang terakhir ini generasi penerus yang perlu diselamatkan. Gitu. Prabowo. Iya. Maksudnya Jangan Prabowo. Dia tuh sebenarnya menghina dulu kan memang menghina Prabowo. memang dulu hatersnya ya? Prabowo kan gitu. Nah, saya siapkan ini tanggal 4 Juli 2014. Saya siapkan 10 paket iseng-iseng aja dia langsung. Masing-masing 20 juta gitu. Berarti ada kesempatan buat 10 orang die hardnya Wowo ikut taruhan. Hitung-hitung persahabatan. Nah, 23 Juni 2014. Iya. Jadi ini cerita ringan saja. Meski pro bono, saya sudah bantuin Pak Jokowi minimal di 2 desa. Semoga saya nggak dilaporin polisi sama tim Wowo. Jadi sini sebenarnya mirip-mirip dengan Fufafa gitu loh dia. Iya, Bahasanya tuh kasar, kampungan, rasis gitu ya. 5 Juli 2014. Jangan langsung tersinggung dong. Itu kan netral. Kalau Anda merasa orang baik, terus Wowo pemimpin baik, ya monggo dipilih. Jangan misuh-misuh dong gitu. Nah, terus juga 6 Agustus 2014. Mimpi Wowo nangis guling-guling di MK. Ya. Waduh. Jadi ini memang aduh banget ya. Sama-sama berpikir bahwa Betul. Pak Prabowo itu bakal guling-guling ya. Nah, makanya sama itu. Fufafa juga. Iya. Tapi mungkin Pak Prabowo nggak tahu kali itu ada itu, nggak tahu dia. Iya. Masa sih nggak tahu? Kalau tahu nggak bakalan dipakai. Tapi ada kemungkinan ada Mas. Karena kita gini, nggak tahu. yang menunjuk dia selaku kantor kepala kepresidenan, yang melantik pertama kali, itu kan zaman Jokowi. Iya. Dia tuh dilantik sebenarnya zaman Jokowi hari-hari terakhir. Oh, yang waktu itu katanya keberlanjutan. Nah, terus dia dipakai lagi. Alasannya. Memang sayang, ya, dipakai lagi. Dan memang kalau dikatakan, jangan-jangan itu memang bukan dia akunnya ya. Kita tanya ke orang yang terkenal, namanya Pak Prastowo Justinus. Oh. Prastowo Justinus itu sering nge-tweet sebagai dari Kementerian Keuangan dulu. Pak Prastowo pun mengatakan, Hasan Nasbi @Datua Rajoange ini sebenarnya pendiri teman Ahok. Bagian TA, konsultan politik Ahok, atau independen. Jadi artinya kan ada orang lain yang memastikan kalau si akun itu adalah Hasan Nasbi. Iya. Nah, ini juga nih Hasan Nasbi ya yang seharusnya segera untuk meminta maaf kepada Pak Prabowo. Jadi kalau misalnya rekam jejak digitalnya dibuka lagi seperti Pak Roy Suryo lakukan ya kan, ketahuan semua guys, ketahuan semua. Jadi kocak banget ya. Jadi gimana nih guys? Kita hampir melupakan nih RUU Polri dan juga RUU TNI. Apakah akan tetap lanjut? Kita lihat videonya. RUU Polri terbaru hadir bak hadiah ulang tahun yang tak diundang. Dikemas rapi dengan janji keamanan, tapi saat dibuka, isinya lebih menyerupai borgol ketimbang perlindungan. Apakah ini reformasi atau justru langkah mundur ke zaman di mana suara rakyat lebih mudah dibungkam ketimbang didengar? Mari kita mulai dengan ranah siber. RUU ini memberi Polri kekuatan untuk menyelami lautan digital dan menebar jaring besar atas nama keamanan nasional. Pemblokiran, perlambatan akses, bahkan pengawasan, semua ada di dalamnya. Tapi tunggu, siapa yang mengawasi para pengawas? Dengan kewenangan seluas ini, kebebasan berekspresi bukan lagi burung yang terbang bebas, tapi burung dalam sangkar, tergantung pada belas kasihan sang pemegang kunci. Lalu ada perluasan kewenangan intelijen. Mereka diberi hak lebih untuk menangkal ancaman. Ancaman siapa? Definisi kepentingan nasional dalam RUU ini kabur bak bayangan di tengah kabut. Jika kritik dianggap ancaman, maka jangan heran bila suara-suara sumbang tiba-tiba lenyap tanpa jejak. Dan yang lebih mengerikan, penyadapan. Jika RUU ini lolos, maka percakapan pribadi kita bisa menjadi bahan tontonan tanpa pengawasan yang jelas. Bayangkan sedang berbincang santai, lalu tanpa sadar ada mata-mata tak terlihat yang mencatat setiap kata. Privasi?
Itu tinggal legenda yang akan kita ceritakan kepada anak cucu. Jika disahkan, RUU ini bukan sekadar pagar untuk melindungi rakyat, tapi benteng tinggi yang membatasi mereka. Dengan setiap pasalnya, Polri tak ubahnya mendapatkan jubah tak kasat mata, kuat, tak terjamah, dan sulit dipertanyakan. Demokrasi? Mungkin akan menjadi dongeng pengantar tidur di masa depan. Kita tak boleh tinggal diam. Sebelum semua ini berubah menjadi realitas distopia yang dulu hanya kita lihat dalam film, saatnya bersuara. Demokrasi tidak datang dari kepatuhan buta, tapi dari rakyat yang berani menuntut keadilan. Desak pemerintah untuk meninjau ulang RUU ini. Jangan biarkan hukum berubah menjadi rantai yang membelenggu kita. RUU Polri penjaga atau pengekang? Reformasi atau reinkarnasi otoritarianisme? Jawabannya ada pada kita. Jika kita diam, maka selamat datang di era baru, di mana kebebasan hanyalah ilusi yang berpendar redup dalam kegelapan. Alih-alih melindungi rakyat dari ancaman nyata di dunia siber, Kemenhan justru mengarahkan senjatanya kepada kritik dan perbedaan pendapat. Pertanyaannya adalah, apakah kepercayaan terhadap pemerintah harus dipertahankan dengan ancaman operasi militer? Kepercayaan tidak bisa dibangun dengan sensor dan represi, tapi dengan transparansi, akuntabilitas, dan kebijakan yang berpihak kepada rakyat. Jika pemerintah takut kehilangan kepercayaan, mungkin yang perlu diperbaiki itu bukan rakyatnya, tapi cara mereka memerintah. Akhirnya, mereka mengeluarkan jurus andalannya, the power of pengalihan isu. Dan tahu isu apa yang dijadikan bahan untuk mendistraksi perlawanan rakyat? Isu perselingkuhan. Perselingkuhan seorang politikus yang sangat fenomenal, terkenal di media sosial, baik dengan prestasi ataupun kontroversinya. Bapak RK. Sebuah cara dan pola yang sangat basi, karena gitu-gitu aja. Tapi kita sebagai rakyat harusnya introspeksi. Karena kalau cara dan pola yang dilakukan oleh para oknum untuk membatasi dan meminimalisir perlawanan kita masih gitu-gitu aja, berarti kualitas dan daya kritis kita sebagai rakyat juga masih gitu-gitu aja. So, udahlah, jangan mudah teralihkan oleh isu-isu receh kayak gitu. Fungsi polisi juga meresahkan, teman-teman. Berikut ada 48 polisi yang menduduki jabatan di luar jabatan kepolisian ya, which is ya pemerintahan kayak kementerian, bahkan DPD. Dan ada 1.200-an polisi yang dimutasi ke jabatan sipil per 12 Maret kemarin. Gokil ya, gue kira Gen Z doang yang multitasking. Sebenarnya kalau dari Undang-Undang Polri itu nggak boleh, tepatnya ada di pasal 28 ayat 3. Tertulis, anggota kepolisian dapat menduduki jabatan di luar kepolisian setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas kepolisian. Nah, ngomongin soal Undang-Undang Polri juga, kedepannya kita bakal menghadapi RUU Polri, teman-teman. Makanya demonstrasi kemarin juga itu menyuarakan soal RUU Polri. Berdasarkan kajian dari Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia, RUU Polri ini problematik. Gua tampilin titik kritisnya ya, lu bisa pause dan baca. Di antaranya ada ancaman terhadap kebebasan berpendapat di pasal 16 ayat 1 huruf Q. Terus ada potensi juga membuat polisi ini menjadi lembaga yang sangat kuat dan super body. Secara historis, Pak Jokowi pada tahun 2024 itu pernah mengeluarkan surpres untuk membahas RUU ini. Artinya RUU ini sudah berproses. Naskah akademiknya ada, draftnya juga terlampir di situs resmi DPR. Bahkan rencananya akan dilanjutkan di pemerintahan berikutnya. Sekarang Pak Prabowo itu belum mengeluarkan surpres. Ini yang harus kita kawal, surpresnya. Dan draftnya itu harus kita kawal. Kalau misalnya Mbak Puan bilang yang beredar, which is yang sudah berproses dari tahun sebelumnya itu tidak resmi, itu lucu. Bau-baunya bakal playing victim lagi. Kita bahas pakai dokumen yang ada, terus dibilang yang beredar itu hoax atau tidak resmi. Giliran ditanya draft terbarunya nggak ada, tiba-tiba sah. Gue sangat amat mohon, untuk kali ini tolong berproses dengan benar. Upload draft yang terbaru, berikan masyarakat waktu untuk mengkoreksi. Kalau ada input diterima, baru sahkan gitu. Jangan kayak kemarin. Serendah-rendahnya akal budi pemerintah Indonesia dalam menanggapi pro dan kontra di tengah-tengah masyarakat atas kebijakan pemerintah adalah yang paling rendah dengan cara memberikan sembako kepada masyarakat polos dan awam dengan syarat tanda tangan dukungan terhadap Undang-Undang TNI. Dan juga yang paling menyakitkan adalah menggiring para pedagang kecil di pasar berdiri di tengah terik matahari memegang tulisan dukungan terhadap Undang-Undang TNI.
Kejadian ini sesungguhnya menunjukkan kepada kita semua bagaimana pemerintah Indonesia melihat rakyatnya ketika melakukan protes atas kebijakan-kebijakannya. Untuk menghadapi para akademisi, mahasiswa, demonstran, aktivis adalah dengan cara tindakan-tindakan yang represif dan bullying yang kemudian bisa menjatuhkan mental bahkan melukai fisik. Dan untuk menghadapi rakyat kecil agar tetap mencintai dan selaras sepandangan dengan pemerintah adalah dengan cara merayunya dengan sebungkus sembako atau dengan kata-kata manis yang kemudian meluluhkan hati rakyat kecil yang memang dasarnya adalah orang-orang baik, orang-orang ikhlas, dan sudah pasrah dengan keadaan yang memang akan sulit berubah. Dengan semua kejadian yang ada dan melihat cara pandang pemerintah atas rakyatnya, hal ini membuat saya semakin yakin bahwa memang demokrasi kita sedang sekarat. Karena pemerintah tidak mampu berdialog dengan rakyatnya dengan cara yang elegan dan ilmiah. Dan juga pemerintah sejatinya tidak melihat rakyatnya sebagai mitra kritis pemerintah dalam rangka untuk membangun Indonesia yang lebih baik. Sehingga sikap-sikap yang ditunjukkan adalah sikap yang anti kritik, bahkan mengkerdilkan rakyatnya ketika melakukan protes. Inilah faktanya bahwa memang pemerintah Indonesia saat ini diisi oleh tidak sedikit orang-orang yang empati, anti kritik, dan ingin mematikan demokrasi kita.